Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala fid dunia wal akhirah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya membuka bungkusan tentang beberapa catatan-catatan, yaitu catatan tentang ilmu hikmah yang dinamakan dengan ilmu hikmah yang pernah diijazahkan kepada warga besar Nahdlatul Wathon, khususnya oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor, dan juga diijazahkan oleh Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul Kotaraja selaku Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus yang pernah diberikan wewenang secara khusus oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Namun di sini saya akan menceritakan dua macam catatan doa ilmu hikmah, yaitu yang pertama ada yang dinamakan dengan Malla Musa. Jadi Malla Musa itu adalah merupakan salah satu dari ilmu hikmah yang pernah diijazahkan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor, yang diserahkan kepada Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon, yaitu Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul Kotaraja. Jadi doa ini dinamakan dengan Malla Musa. Malla Musa ini sangat luar biasa sekali khasiatnya, dan menurut penjelasan dari Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus, Malla Musa ini dibaca setelah sholat subuh 66 kali. Jadi sedikit sekali bacaannya dan hanya dibaca 66 kali setelah sholat subuh saja. Jadi tidak diperintahkan untuk membacanya setiap selesai sholat fardu, namun hanya setelah sholat subuh dibaca 66 kali. Jadi Malla Musa ini kami menerimanya dulu di musalla Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul. Jadi merupakan hadiah dari beliau, tidak menggunakan persyaratan secara khusus seperti jamaah-jamaah lainnya. Jadi kami ini diberikan cuma merupakan hadiah dan diijazahkan kepada kami bersama para ustaz sekitar tahun 2004 kalau tidak salah. Kenapa kami ini diberikan hadiah Malla Musa, ilmu hikmah yang bernama Malla Musa ini? Karena kemungkinan kami sering dilihat datang untuk berziarah kepada beliau sendiri. Mungkin itu salah satu sebab beliau mengijazahkan
secara khusus kepada kami tidak menggunakan persyaratan-persyaratan, dan kami pun juga menerima ijazah doa Malla Musa ini. Jadi menurut penjelasan Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus, bahwa kelebihan atau penggunaan dari Malla Musa ini kalau ada serangan-serangan atau orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada orang yang istiqomah mengamalkannya atau yang sudah menerima ijazahnya itu, maka bisa meniatkan dirinya itu agar bisa menjadi seperti orang banyak. Diniatkan raganya itu menjadi 1000 misalnya, atau menjadi berapa keinginan atau yang diniatkan oleh orang yang telah menerimanya dan istiqomah, yakin ikhlas istiqomah dalam mengamalkan Malla Musa tersebut. Jadi tidak boleh diijazahkan kepada orang lain, walaupun kita itu istiqomah dalam mengamalkannya, tapi khusus untuk pribadi orang yang sudah menerima ijazah dari Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus. Jadi tidak boleh diijazahkan kepada orang lain. Itu persyaratan yang harus kita pegang bagi orang-orang atau jamaah yang sudah menerima ilmu-ilmu hikmah pada Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus maupun pada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Jadi tidak boleh diijazahkan kepada orang lain, walaupun dia itu istrinya, anaknya, atau keluarga-keluarga dekatnya, itu tidak boleh diijazahkan kepada mereka. Jadi khusus untuk pribadinya sendiri. Nah, itu ilmu-ilmu hikmah yang pernah diterima di Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh maupun pada Tuan Guru Haji Muhammad Muhsin Makbul Kotaraja. Kemudian yang kedua di sini wirid benteng Selaparang. Ini juga merupakan hadiah doa yang diberikan kepada kami bersama para ustaz yang hadir pada saat itu di Musholla Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus di Kotaraja. Tidak juga menggunakan persyaratan-persyaratan seperti jamaah lain. Jadi cukup kami itu diberikan ijazah dan kami terima ijazah dari wirid benteng Selaparang. Wirid benteng Selaparang ini sangat ampuh sekali, karena di sini berisi tentang kekebalan terhadap berbagai macam senjata, termasuk emas, besi, baja, kayu, kaca, pokoknya semua jenis senjata-senjata yang membahayakan itu, orang yang sudah menerima pengijazahan maupun istiqomah dalam mengamalkannya, yakin ikhlas istiqomah dalam mengamalkannya, itu akan bebas dari berbagai macam senjata-senjata orang yang ingin berbuat zalim, berbuat jahat kepadanya. Ada seorang penjaga madrasah bercerita, yaitu penjaga madrasah
Aliyah Negeri Selong, Manselong. Beliau itu pernah bercerita bahwa di saat menerima wirid benteng Selaparang ini langsung dites di musola Bapak Koordinator Pusat Jamiah Wirid Khusus di Kota Raja. Siapapun yang menerima pada saat itu langsung dites dengan menggunakan silet yang sangat tajam sekali. Namun penjaga madrasah yang bercerita itu melihat teman-temannya yang diuji dengan ketajaman silet itu, dia ketakutan. Itu menurut ceritanya, dia ketakutan sekali sehingga dia lari bersembunyi di jeding Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus. Namun setelah gilirannya untuk diuji coba ilmu Selaparang yang pernah diterimanya pada saat itu, dikejar oleh orang yang akan menguji kekuatan benteng Selaparang yang pernah diterima. Namun di saat itu penjaga madrasah Aliyah Selong itu langsung diuji dengan menggunakan ketajaman silet itu pada anggota tubuhnya dan tidak bisa luka sedikit pun, walaupun bagaimanapun sayatan-sayatan silet itu diarahkan kepada tubuh penjaga Manselong itu tidak bisa terluka sedikit pun. Padahal keyakinan dari penjaga madrasah Aliyah Selong itu katanya tidak begitu kuat terhadap ilmu-ilmu hikmah atau benteng Selaparang yang diterimanya. Namun mungkin itu adalah merupakan suatu berkah dari pengijazahan wirid benteng Selaparang yang diterima oleh beliau itu, sehingga silet yang begitu tajam itu tidak mempan untuk melukai tubuhnya. Itulah cerita dari penjaga Manselong sekitar tahun 90-an yang lewat. Dan nanti akan saya ceritakan bagaimana benteng Asma Benteng. Di dalam Asma Benteng itu nanti ada namanya pukulan jarak jauh. Ini ada ceritanya dari seorang teman yang bernama Abdul Hadi yang pernah menggunakannya dan sangat luar biasa sekali kekuatan dari pukulan Asma jarak jauh tersebut. Nah, ini dulu cerita saya tentang bagaimana ilmu-ilmu hikmah yang pernah diijazahkan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor dan Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon, yaitu Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul. Bagi siapa saja yang berminat ingin menerima ijazah dari ilmu-ilmu hikmah tersebut, silahkan datang kepada zuriat Bapak Maulana Syekh, baik dari pihak Ummi Rauhun maupun dari pihak Ummi Raihanun Zainuddin Abdul Majid Pancor. Jadi zuriat dari Bapak Maulana Syekh itu sangat pantas sekali untuk menyampaikan atau memberikan ijazah tentang ilmu-ilmu hikmah yang pernah diijazahkan oleh Bapak Maulana Syekh maupun Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus. Itu pendapat dari tuan guru yang pernah kita dengar, karena dilihat dari pendapat-pendapat ulama. Kemudian juga bisa menerima pada
anak keturunan dari Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon, yaitu ada seorang anak dari Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus juga mengijazahkan ilmu-ilmu hikmah tersebut, dan itu pun juga bisa kita menerimanya di sana. Itu pendapat ulama yang kedua. Itu menurut penjelasan yang pernah kami dengar. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.